Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengamalkan ajaran agama ini, yaitu wat-tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat atau saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia istimewa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup para nabi untuk menyampaikan risalah agama Islam yang lengkap dan sempurna ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di sebuah tempat yang indah, sebuah tempat yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, sejuk dipandang mata, yang bisa menyebabkan hati kita akan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesunyian dan ketenangan di kampung seperti ini dapat membantu hati kita untuk selalu mawas diri dan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada satu pertanyaan yang sering hinggap ke kepala kita selaku manusia dikala kita merenung di tempat sepi seperti ini, atau dikala tengah malam kita akan lelap di alam mimpi kita. Kita mungkin kadang bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita ini hanya seperti ini? Lahir, besar, menjadi tua, untuk kemudian mati dan menyatu dengan tanah. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan tegas telah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Berdasarkan ayat ini jelas bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak terjadi begitu saja. Selain ia merupakan sebuah rancangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita memeriahkan alam dunia ini dengan berbagai macam tingkah dan pola kita juga mendapatkan amanah yang sangat besar untuk hadir di dunia ini, yaitu untuk menunjukkan kebaktian dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mewujudkan kebaktian atau peribadatan kita kepada Allah, tentunya tidak boleh sekehendak hati kita saja. Tidak boleh menuruti aturan kita sendiri tanpa kita melihat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah jemaah rahimakumullah, meskipun orang beriman kepada Allah, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi tidak serta-merta ia sudah benar dalam beragama. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan keinginan Allah terhadap manusia. Nabi dan rasul menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itulah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui manusia-manusia pilihannya,
sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga ada menegaskan di dalam Al-Qur'an. Sebuah ayat yang Allah turunkan menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sehat saat beliau menunaikan haji wada atau haji yang terakhir bersama para sahabat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku meridai Islam menjadi agama bagi kalian. Ada 3 hal penting jamaah rahimakumullah yang harus kita garis bawahi dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama ini. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah agama Islam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah agama Islam telah lengkap, sempurna, dan wahyu tidak lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya agama Islam telah sempurna. Apa yang kita butuhkan dalam rangka pengabdian kepada Allah telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan telah dipraktekkan dengan contoh yang nyata oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat beliau. Untuk itu, agama Islam ini tidak membutuhkan Nabi dan Rasul lagi, dan tidak membutuhkan manusia yang membuat ajaran-ajaran baru, menambah-nambah apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Allah menegaskan, "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian. Artinya, nikmat apa saja telah Allah cukupkan untuk umat ini. Baik itu nikmat dalam konteks agama, di mana Allah telah turunkan Islam sebagai solusi bagi setiap permasalahan kita, maupun Allah juga telah turunkan nikmat di dunia ini, di alam ini, dengan berbagai macam kebutuhan manusia bisa terpenuhi di sini. Tinggal manusianya saja bagaimana mengelola alam ini. Dan yang terakhir, yang terpenting, wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah Allah redai, Allah katakan telah aku redai Islam sebagai agama bagimu. Artinya di akhir zaman ini, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, tidak ada agama lain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islamlah yang harus kita peluk. Hanya Islamlah yang harus kita taati, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sampai hari kiamat kelak. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam, menyempurnakan nikmatnya, dan Allah telah menetapkan dan meridhoi Islam sebagai agama bagi umat akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengistiqomahkan kita di dalam dinul Islam, agama Islam ini. Dan senantiasa menjaga hati kita sehingga kita nantinya dapat kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.